orang-orang menyebutnya itu barong. Sebenarnya barong itu tidak ada, nama istilah barong itu tidak ada, hanya penyebutan dari teman-teman para pecinta lovebird. Jadi itu terkenal dengan nama barong. Tapi kedengarannya sangat gahar gitu ya, sangat mengerikan, barong gitu kan. Cuman itu sebutan aja dari teman-teman untuk memberikan kesan bahwa itu dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ajay, tetap standby di ABF Hobby Channel. Kali ini saya akan membahas yang namanya lovebird barong ya. Sekarang banyak nih teman-teman yang nanyain, apa sih Om lovebird barong? Apakah itu jenis lovebird baru atau lovebird apa gitu kan? Ya, itu masih menjadi pertanyaan di kalangan para pecinta lovebird. Makanya konten ini akan menjelaskan apa yang namanya lovebird barong. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman kalangan para pecinta lovebird itu menanyakan apa sih lovebird barong gitu kan. Lovebird barong itu asal mulanya itu berasal dari persilangan dua jenis lovebird yang berbeda. Jadi antara lovebird clap sama non clap itu disilangkan atau di breeding dan hasilnya itu adalah hybrid. Nah, orang-orang menyebutnya itu barong. Sebenarnya barong itu tidak ada, nama istilah barong itu tidak ada, hanya penyebutan dari teman-teman para pecinta lovebird. Jadi itu terkenal dengan nama barong. Tapi kedengarannya sangat gahar gitu ya, sangat mengerikan, barong gitu kan. Cuman itu sebutan aja dari teman-teman untuk memberikan kesan bahwa itu dilarang. Dilarang dalam artian gimana? Karena lovebird barong ini tidak direkomendasikan lah dari para peneliti genetika, dari para pecinta lovebird, itu tidak direkomendasikan karena menghasilkan individu baru yang hybrid dan tidak diakui oleh para pecinta lovebird dan para peneliti bahwa itu adalah lovebird baru hybrid. Maka dinamakan sama teman-teman di kalangan kita sendiri itu dinamakan barong, bahwa itu dilarang gitu ya sebenarnya ya, dan memang tidak diakui. Untuk para breeder yang ada di Indonesia atau para pecinta lovebird gitu ya, itu sekarang harus lebih paham, lebih mengetahui bahwa yang diakuin di dunia itu ada 9 jenis lovebird. Yang pertama itu lovebird clap, dan yang kedua itu ada lovebird non clap. Lovebird clap sendiri itu dibagi menjadi 4, sedangkan non clap itu nanti dibagi menjadi 5. Nah, lovebird clap ini seperti yang kita tahu, banyak sekarang yang udah membreeding ya, para breeder yang ada di Indonesia sudah mulai di breeding. Itu ada 4 jenis itu. Yang pertama itu Agapornis visceri. Itu seperti ini nih contohnya nih. Nah, gambar ini contohnya. Terus yang kedua Agapornis personatus atau personata. Orang bilang di kita sih bilangnya dakocan ya. Dakocan itu contohnya seperti ini. Nah, untuk yang ketiga itu Agapornis nyasa, Liliana nyasa.
itu gambarnya seperti ini nih. Nah, ini nih gambarnya. Terus yang keempat itu Agapornis black check. Itu seperti ini juga nih gambarnya. Nah, itu 4 jenis Agapornis atau lovebird clap. Sedangkan 5 jenis lovebird non clap itu dibedakan menjadi satu, itu Agapornis resicolis. Itu seperti ini nih gambarnya. Nah, terus yang kedua itu Agapornis canus. Gambarnya seperti ini juga nih ya, cek sendiri nih. Terus yang ketiga itu Agapornis taranta. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini nih gambarnya. Terus yang keempat itu Agapornis fularius. Itu seperti ini gambarnya. Untuk yang kelima itu Agapornis flanderianus. Nah, itu seperti ini gambarnya. Nah, oke, teman-teman udah paham ya bahwa lovebird itu dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama clap sama non clap. Yang clap ini dibagi menjadi 4, sedangkan non clap ada 5. Nah, banyak pertanyaan sekarang, dari mana sih Om asal usul lovebird barong itu? Nah, lovebird barong itu asalnya itu persilangan atau perkawinan dari clap sama non clap. Inilah yang membuat individu baru atau dinamakan hybrid. Kalau kalangan kita sendiri bilangnya itu barong. Nah, ini yang menyebabkan menjadi individu baru ini karena ada persilangan antara lovebird clap sama non clap. Untuk contoh-contohnya seperti ini nih, cek sendiri gambar barong. Nah, ini gambar-gambar barong. Ada lagi yang masuk ke handphone saya pertanyaan, Om, bener nggak sih kalau lovebird barong itu mandul? Nah, ini secara genetika itu kita harus menerangkan secara genetis ya, bahwa individu itu terbentuk dari kromosom ya. Nah, kromosom inilah yang nanti akan menentukan individu-individu itu. Kalau dibilang secara genetik bahwa non clap resicolis itu memiliki 64 kromosom, sedangkan yang clap itu memiliki 62 kromosom. Kalau dipecah, untuk disilangkan itu kan dipecah menjadi, berarti kalau yang clap itu 31 kromosom, kalau yang non clap dipecah menjadi 32, dibelah menjadi 32 kromosom. Nah, kalau di breeding, diternakin, itu menjadi individu baru ini memiliki jumlah kromosom 31 plus 32, berarti ada 63 kromosom. Dari 63 kromosom ini yang menentukan bahwa individu itu atau jenis baru itu karena ganjil, maka kromosomnya ganjil, maka dia tidak bisa memiliki keturunan atau dibilang mandul. Maka dari itu secara genetis sudah terjawab bahwa lovebird barong itu mandul. Tapi teman-teman di peternak yang ada di Indonesia itu sekarang rada-rada bandel ya, bandelnya tetap aja diternakin. Ya mungkin ada keberuntungan 99% kan mandul, ada 99,9% mandul, tapi ada 0,01% lah itu ada penyimpangan gitu kan. Pada bandel mau ternak yang barong, ya silahkan nanti dicobain dulu. Kalau menghabisin waktu, menghabisin tenaga, ya sudah terjawab bahwa itu mandul kan gitu kan. Oke, saran buat para peternak atau breeder yang ada di Indonesia, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, pahamilah bahwa lovebird clap sama non clap itu adalah individu yang berbeda atau jenis yang berbeda. Jadi jangan menyilangkan atau tidak disarankan lah untuk menyilangkan di antara keduanya ini, sehingga menghasilkan individu baru atau dibilang hybrid, dan
dibilang juga barong gitu kan. Nah itu lovebird barong ini tidak diakui dari 9 jenis lovebird tadi karena memang tidak masuk dalam kategori 9 jenis lovebird tadi gitu. Jadi jangan menyilangkan di antara keduanya itu yang menghasilkan individu yang berbeda, hybrid dan sia-sia gitu kan, karena dia di ternak juga akan mandul dan waktu dipakai buat kontes, baik itu kontes di nasional ataupun internasional, bahwa itu tidak ada akuin dari jenis lovebird atau dari 9 jenis lovebird tadi. Oke sahabat semua, itu penjelasan singkat, sederhana, dan semoga mudah dipahami buat teman-teman semua mengenai lovebird barong. Jika konten ini bermanfaat buat teman-teman, tolong di share dan di like, subscribe, dan komentar apa kekurangannya. Ada komentar-komentar apa, tolong di komentarin di bawah ini ya. Thank you, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua, mas bro semua yang udah menyaksikan, udah watching ya. Thank you banget. Sampai bertemu lagi. See you, bye bye.